Sejauh saya tahu, karena saya belum ke sana, setiap hari itu ada yang namanya pertemuan Dewan para Kardinal. Mereka yang sudah sampai di Roma sejak beberapa waktu yang lalu setiap hari berkumpul. Saya tidak tahu apa yang dibicarakan karena memang tidak ada komunikasi resmi mengenai hasil-hasil itu. Tetapi saya bayangkan para kardinal itu yang pasti mempunyai wawasan yang sangat luas tentang gereja, tentang dunia, berbicara mengenai dunia macam apa yang akan berkembang sekian tahun yang akan datang. Kemudian di tengah-tengah dunia seperti itu, gereja macam apa yang harus hadir, bukan kehadiran yang tanpa makna, tetapi justru kehadiran yang bermakna. Itulah pembicaraannya. Dan selain pembicaraan di dalam Dewan para Kardinal, setiap hari selama 9 hari ini, 9 hari berkabung, ada misa. Dan yang memimpin adalah kardinal-kardinal yang berkhotbah. Di dalam misa itu tentu berkaitan dengan konklav yang akan datang. Saya tidak mengikuti semua, tetapi intinya khotbah-khotbah itu sama, isinya mirip-mirip lah. Artinya gereja mesti hadir dan kehadirannya bermakna dengan segala macam masalah yang harus dihadapi oleh umat manusia. Kalau saya tidak salah menangkap, intinya, sekali lagi saya tidak mendengarkan semuanya ya, yang diharapkan adalah seorang pemimpin gereja Katolik yang dapat melanjutkan pembaharuan-pembaharuan yang sudah dilaksanakan oleh Paus Fransiskus. Sebetulnya kita tidak boleh heran kalau Paus Fransiskus itu menjalankan macam-macam hal seolah-olah itu inspirasi beliau sendiri. Bukan. Kalau beliau ditanya, sekarang tidak bisa ditanya lagi ya, tapi kita bisa bertanya, sudah pernah ditanyakan kenapa Bapak Suci melakukan hal-hal yang kelihatannya itu sangat revolusioner. Jawaban beliau yang pernah saya dengar sendiri, ini semua bukan saya hanya menjalankan apa yang diamanatkan oleh Konsili Vatikan kedua. Dan itu dokumen hasil konsili dari tahun 62 sampai 65. Sekian tahun yang lalu, yang rupanya sulit dicarikan jalan untuk implementasinya. Dengan berbagai macam alasan. Nah, Paus Fransiskus mencari jalan untuk mengimplementasikan ajaran-ajaran resmi Gereja Katolik hasil dari Konsili Vatikan kedua itu. Hasilnya seperti ini. Jadi hasilnya seperti yang kita lihat di dalam sepak terjang Paus Fransiskus. Oh bukan, kalau khotbah pasti bukan. Tetapi di dalam pertemuan-pertemuan itu masing-masing kardinal itu bisa menyampaikan aspirasinya. Saya berpikir begini, saya berharap begini, itu pasti. Seperti yang dilakukan oleh Paus Fransiskus pada waktu beliau ikut konklav. Beliau menjelaskan mengenai pandangannya tentang gereja, mengenai Vatikan dan sebagainya. Dan saya pernah mendengar justru karena presentasinya itu beliau dipilih. Saya duga sama kira-kira. Tetapi nanti juga akhirnya akan ditentukan oleh Roh Kudus ya. Prosesnya pun, proses konklav sendiri itu sangat menarik bagi saya. Kampanye-kampanye pasti tidak ada, apalagi dengan suap dan sebagainya pasti tidak ada. Kalau menjajaki pendapat, perembugan itu ada. Jadi itu caranya Roh Kudus bekerja ya seperti itu. Bukan mencelok di pundak lalu mengangguk-angguk memberitahu kamu pilih ini, pilih enggak. Tetapi lewat penegasan bersama, tidak untuk kepentingan apapun kecuali untuk gereja.
untuk kebaikan bersama dan tentu untuk kemuliaan Tuhan. Pasti itu. Itu jelas dari proses sinode itu. Kalau satu putaran terdiri dari 7 pemilihan itu belum berhasil, itu nanti sidangnya diskor 1 hari untuk berdoa. Berdoa tidak untuk kampanye. Dan tentu rasan-rasan ya bahasa Jawanya, itu apa bahasa Indonesianya? Berbicara sebaiknya bagaimana itu pasti akan terjadi, tapi pasti bukan kampanye. Dan begitu seterusnya kalau putaran kedua belum juga selesai, nanti aturannya diubah. Dalam putaran pertama kedua itu semua mempunyai hak untuk disebut namanya. Nanti pada putaran terakhir kalau toh belum terjadi, 2 nama yang paling atas itu saja yang akan dipilih. Jadi akan selesai dengan sendirinya karena pemilihnya 135, tapi sejauh saya dengar 2 tidak bisa datang karena sakit. Jadi 133, rasa-rasanya tidak ada yang kecuali kalau 1 tidak memilih, saya tidak tahu ya. Lalu genap-genap semua tidak ngerti saya, tapi saya duga ini tidak akan lama. Seperti konklav yang lalu kan 2 hari. Nanti saya membayangkan dan saya berharap hari Minggu itu sudah ada penobatan, pelantikan resmi, lalu semua gembira. Nah itulah Mas, yang saya heran sampai sekarang itu tidak ada komunikasi yang resmi di antara para kardinal. Jadi rupanya diandaikan semua tahu, padahal saya tidak tahu. Tapi ada alamat yang bisa dihubungi untuk bertanya. Jadi waktu itu kan saya mau berangkat hari Sabtu yang akan datang, seminggu yang lalu. Tapi sesudah itu saya dengar bahwa pasti konklav tidak akan segera mulai karena harus menjalankan yang namanya hari bergabung 9 hari itu. Dan itu saya hitung paling cepat Senin yang akan datang. Maka saya akan merencanakan berangkat waktu itu Minggu, besok Minggu ini. Sehingga di sana saya belum terlambat. Saya mengontak di sana, saya akan datang hari Senin. Apakah cukup? Dijawab lebih baik berangkat sebelumnya. Mungkin hari Senin sudah mulai konklav. Maka saya pindah hari Sabtu besok. Pasti belum selesai, belum akan terlambat. Dan ternyata pengumuman pada tanggal 7 baru mulai itu saya baca di Kompas. Ini Pak Saya tidak baca di tempat lain. Komunikasi resmi tidak ada. Saya berkali-kali bertanya, kapan kami harus masuk ke Kasal Santa Marta? Tidak dijawab, tidak ada jawaban. Jadi tunggu saja pengumuman berikutnya. Saya tunggu aja. Berarti tidak ada kayak orang zaman sekarang ada WA group antar kardinal gitu? Oh, tidak ada. Saya akan berangkat sendiri. Moga-moga tidak kesasar ke Bantul.